Di jagat hiburan, polemik tes DNA selebriti acap kali menjadi masalah dan perseteruan di ranah hukum. Ada aktor Rezky Aditya yang berjibaku dengan Wenny Aryani sampai tingkat kasasi karena suami Citra Kirana itu sempat menolak tes DNA yang dituntut Wenny sejak di pengadilan negeri. Berbeda dengan Rezky Aditya, sejak awal Denny Sumargo bersedia melakukan tes DNA untuk membuktikan kepada publik bahwa dirinya bukanlah ayah biologis anak DJ Verni. Lantas, apakah setelah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik, Densu hanya bersedia melakukan tes DNA bila difasilitasi oleh pihak kepolisian? Benarkah Densu juga akan menggugat kerugian material yang dideritanya kepada DJ Verni? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, di jagat hiburan, polemik tes DNA selebriti kerap kali berakhir di ranah hukum. Jika Denny Sumargo akhirnya memilih melaporkan DJ Verni Hasan ke polisi lantaran dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Sebaliknya Rezky Aditya hingga kini masih harus bergelut dengan Wenny Aryani, bahkan hingga tingkat kasasi. Sejak kasusnya bergulir, Wenny memang terang-terangan meminta Rezky untuk melakukan tes DNA. Sayangnya, Rezky terkesan menolak permintaan tes DNA yang diminta Wenny. Wenny bahkan berencana akan melaporkan Rezky ke polisi. Jika Rezky terkesan menolak permintaan Wenny untuk melakukan tes DNA, Densu justru sejak awal siap untuk melakukan tes DNA. Bahkan pada tahun 2019, Densu rela menggelontorkan uang ratusan juta rupiah untuk melakukan tes DNA agar dirinya bisa membuktikan kepada publik jika dirinya bukanlah ayah kandung dari anak Verni. Densu pun seolah tak gentar saat Verni tiba-tiba muncul dan menantang Densu untuk melakukan tes DNA. Densu pun mengaku siap untuk kembali melakukan tes DNA. Ada, itu kan kalau pelaporan gitu waktunya panjang. Kan polisi menyelidiki berkas itu perlu waktu semuanya. Jadi perlu nunggu dulu. Itu maaf mah tidak. Pintu maaf tidak, pintu damai ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Ya, kabarnya Densu memang mengajukan beberapa syarat kepada Verni. Jika ingin melakukan tes DNA ulang, Densu dengan tegas meminta Verni untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang dituliskannya di media sosial lantaran Densu tak ingin nama baiknya kembali diusik oleh Verni. Lantas benarkah Densu bersedia melakukan tes DNA ulang jika difasilitasi oleh pihak kepolisian, bukan difasilitasi Hotman Paris, pendukung DJ Verni? Udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha ya, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kalau memang kau mau tes, kita ikut. Yang penting sekarang kan sudah di jalur di tangan polisi, kita hadapi maunya polisi bagaimana dulu. Kalau kamu tes, oke kita ikut. Tapi saya udah bilang sama Densu, tes kali ini saya nggak mau di Indonesia. Saya minta Singapura, adil kan? Indonesia ini yang paling top, yang Bang Denny ambil kan? Nah, biaya kau tanggung atau kau kembalikan ke Pak Hotman. Karena dia yang mau biayai. Kita nggak pernah takut. Saya bilang sama Densu, tidak pernah kita orang mau mundur sejengkal. Kau jual, kita beli. Karena kebenaran. Nah gitu. Iya, menurut aku yang mungkin dari pihak sana belum puas dengan
hasil dari yang sebelumnya gitu. Mungkin dia mencari hasil yang menurut dia kalau lewat DNA itu lewat dia itu akan lebih valid kayak gitu. Ya udah, dan Densu mau, Densu nggak ada masalah. Meski siap menerima tantangan Fernie untuk kembali melakukan tes DNA ulang, namun tetap saja hati suami Olivia Alan ini panas dan meradang akan sikap Fernie. Densu merasa jika Fernie sudah menabuh genderang perang dengan dirinya, yang membuat Densu menempuh jalur hukum lantaran dirinya sudah banyak mengalami kerugian. Lantas benarkah selain melaporkan secara pidana, Densu juga akan menuntut Fernie secara perdata? Benarkah Densu akan meminta ganti rugi hingga miliaran rupiah kepada Fernie? Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Ya tadi Densu sudah sampaikan, akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya. Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itu udah langsung di tes DNA. Kerugian, sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa. Cuma kita kalkulasi aja di kita dia. Jadi tujuannya ya nggak banyak order lah ya. Iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Oke, Mas Jan. Ya, wajar saja jika Densu akan menuntut Fernie secara perdata. Lantaran sejak dirinya dituding telah menghamili dan tak mau mengakui anak Fernie, karir Densu benar-benar hancur. Densu banyak kehilangan job dan nyaris frustasi karena tak ada yang percaya jika dirinya bukanlah ayah biologis anak Fernie. Lantas benarkah jika nantinya Densu mendapat ganti rugi dari Fernie, Densu akan menyumbangkan seluruh uangnya untuk kegiatan sosial? Hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua. Supaya orang tahu, saya tidak ada... Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Ya, kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ya? Iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Densu banyak banget pekerjaan dan dia bertanggung jawab banget. Olive juga gitu. Dia harus ada tanggung jawab ke pekerjaan itu. Kalau misalkan nama baik dia jelek, kan semua akan berantakan kayak gitu kan. Nama baik berantakan, dia juga udah punya keluarga, dia punya mertua, punya keluarga besar juga, dia punya ibu, kan kasihan kan kayak gitu. Ini berita apa lagi sih kok beritanya nggak selesai-selesai kayak gitu. Mereka harus bersatu ya, saling mendukung gitu. Jangan ada sesuatu ambil kesimpulan sendiri, harus sama-sama gitu, bisa pecah bersama gitu. Nah, harus kuat dalam Tuhan supaya mereka punya rumah tangga juga kuat gitu. Badai akan datang terus, percaya. Semakin tinggi pohon, semakin deras anginnya. The Indonesian Next Big Star kembali lagi di Sing Off ketiga. Masih bersama Bobby dan DK dari Icon, Idol, grup asal Korea Selatan sebagai juri internasional. Marion Jola dan Judika sebagai juri Indonesia, juga Rosa sebagai musisi kebanggaan kita. 아름답다. Yeah, it's Korean. Oh ya, How come you have Korean words in the itu middle of your dikasih name? dari lahir. Iya, jadi papa itu ngasih nama Arem Dapta,
Tapi kalau Arum Dapta kan orang Indonesia susah ya nulisnya. Jadi dibikin Arum Dapta lebih gampang. Oh, kalau Indonesia taunya Arum Manis. Aku tak punya. Kali ini ada 12 kontestan mencoba meraih mimpi mereka sebagai suara baru dari Indonesia. Dari 12 kontestan, juri meloloskan 8 kontestan ke babak selanjutnya. Alia Bintang asal Boyolali, Dinda Destia asal Semarang, Fafel Indra asal Batam, Saskia Anissa asal Jakarta, dan Nico Nathaniel asal Bengkulu berhasil memikat hati para juri dan mendapatkan yes. Setelah 3 episode, Bobby dan DK semakin melokal dengan bahasa Indonesianya. Marion Jola yang mengejutkan salah satu kontestan dengan penampilan duet. Horas tulang. Horas. He's a Bataknis. Ya. Horas. Thank you so much. Yes. Yeah. Thank you so much. Makin banyak ya suara-suara baru dari Indonesia yang membanggakan kota asalnya. Tonton terus perjalanan mereka di The Indonesian Next Big Star. Dan dengar ulang lagu-lagu yang dibawakan para kontestan di official playlist suara dari TINBS. Jangan lupa juga temuin musik dari musisi-musisi kebanggaan Indonesia lainnya di playlist-playlist suara dari Indonesia gratis di Spotify. Gak nyangka aja hari ini gue pacar. Sebelum jadian itu ada nembak. Emang harus? Tolong lo pastiin soal posisi lo di Rafispa. Karena seingat gue lo masih pemimpin kita kan? Mukulin orang itu adil. Kamu tuh pengennya apa sih? Buat aku jadi orang yang benar? Atau misalnya aku dari Rafispa? Salah ya aku berharap sama kamu.